kayak pidato lah, kayak pengumuman pre-wedding lah, mungkin tanggapan orang-orang yang menyinyir soal itu seperti apa? Apalah, biarin aja. Mending saya fokus untuk ngebahagiain diri saya sendiri, ngebahagiain pasangan saya, dan kita sekarang lagi bahagia. Untuk hal itu kita kesampingan lah, biarin aja. Orang-orang yang nyinyir itu sebenarnya orang-orang yang nggak bahagia dalam hidupnya. Bang Billy bener nggak sih? Salah satunya berita tentang ramalan mungkin seperti apa Bang? Ini nggak kelar nih. Tadi- Ramalan itu musyrik, udah. Iya. Satu itu musyrik. Apa yang dipercaya ramalan? Terus satu lagi, iman itu cuma 6. Percaya sama 6 hal. Iya. Mau saya sebutin satu persatu. Terus kenapa harus percaya sama ramalan gitu? Dan ditambah toh ramalannya juga nggak jelas. Iya. Sebelum saya memutuskan saya melamar Dede, dia bilang saya settingan pacarannya. Sekarang ketika saya udah melamar, dia bilang akan ada orang ketiga lah, bla 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 segala macem. Kemakan omongan sendiri dia. Lagian ya apa ya? Itu kalau dia mau ramal masa ganti-ganti beda-beda itu ramalan atau ramalan cuaca itu. Tapi Bang Bilar tadi sempat wawancara Bang Dery juga kan, ketika Bang Bilar sama Dede mendengar ramalan itu sempat down juga, sempat sedih juga, kok kita pengen bahagia tapi ada orang yang mendoakan itu gitu kan, sampai menangis katanya. Bener nggak Iya, sih? mungkin wanita wajar sih ya lebih sensitif terhadap hal itu, apalagi memang beban Dede juga semakin banyak. Ketika kita sekarang udah menuju hari bahagia, akan ada banyak percobaan, akan ada banyak orang yang nyinyirin. Kalau saya sendiri pribadi, ya saya alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu. Dari awal saya sama Dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah apalah. Orang yang pansos sama saya, yang jelas-jelas pakai nama saya untuk menaikkan engagement-nya, untuk menaikkan YouTube-nya, itu nggak pernah saya katakan mereka pansos. Ya udah, itu kita saling berbagi keberkahan. Tapi saya dari awal dikata-kata itu udah cukup kuat mental saya untuk nahan semua itu. Dan soal ramalan juga dari awal dia juga udah bilang segala macam. Mereka lah settingan, saya dibilang memanfaatkan Lesti lah segala macam. Tanpa dia tahu fakta sebenarnya gitu. Dia cuma bisa berasumsi tanpa bahkan apa nih? Bentar ya. Iya. Bahkan dia nggak tahu sebelumnya, nggak kenal sama kita. Sebenarnya memang benar ya, terbukti bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Jadi banyak orang yang kayak nggak kenal tapi sudah berani menjat, sudah berani mengatakan ini itulah. Terbukti ketika Denny Darko dulu bilang kita settingan segala macam, setelah ketemu sama saya, kenal sama saya, sekarang dia udah mulai dukung hubungan saya gitu. Iya benar. Ya mungkin karena dia belum mengenal saya lebih jauh aja sih. Bilang kalau Abang- balik lagi tanggal 13. Dan menurut saya korek. Dan menurut saya ya untuk saat ini sangat wajar banyak orang yang memanfaatkan nama Leslar. Iya. Ya nggak usah inilah kita Berbagi rezeki aja berbicara ya. realita lah, bahwa banyak banget orang-orang yang pakai nama Leslar segala macam, bahas ini itulah. Engagementnya bagus kan, secara dia mendapatkan keuntungan dari situ, entah itu berita baik, entah itu berita buruk, yang pasti beritanya rame gitu kan. Abang, Ya, kita sih nggak masalah soal itu, saya sih pribadi nggak masalah. oke. Balik lagi ke tanggal 13 ya Bang. Bang Dery bilang dirimu sama Dede benar-benar menyiapkan sendiri, semuanya sendiri. Dibilang benar-benar sendiri sih enggak, kita juga ada bantuan beberapa orang, cuma memang kita banyak juga turun gunung lah istilahnya. Itulah that's why kenapa saya beberapa kali izin untuk nge-host di malam yang mana seharusnya saya full day, tapi saya kosongin dalam beberapa minggu belakangan untuk fokus ngurus wedding, untuk ngurus hal-hal yang mesti saya persiapkan. Jaraknya juga nggak jauh katanya Bang, dari lamaran menuju hari H. Itu rahasia. Berarti ini salah satu impianmu yang ingin memang benar-benar menikah muda. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa
lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21 saya pengen nikah umur 23, umur 17 saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23. Ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macamnya. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus Pasangan nikah, hidup. saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti yang memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang ya sosok raja dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk Nikah. bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya bahwa saya ingin menikah dengan Lesti. Abang, tapi sempat tadi ada pesan dari kakaknya Lesti, si Dede gitu kan. Kakak Lesti si Dede, Kakak si AA, si Dede kakak Lesti, AA Bang Denny. kakaknya A si Lesti, AA Denny. kakaknya Dede, si kakaknya si Dedenya Lesti. Oh ya. Kenapa? Iya, memberikan pesan yang kayaknya memang untuk menjadi sebuah tanggung jawab